Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di V Cooking Channel. Ini aku bikin kari pap yang berulir pastelnya ya. Langsung aja teman-teman, yuk kita bikin. Ini ada kentang, ada wortel yang sudah dipotong dadu, wortelnya digoreng ya. Setelah itu ini ada dada ayam ya, dada ayam yang sudah di blend, dan dada ayamnya tuh direbus dulu ya, atau mau disuir. Itu kalau direbus berarti disuir, tapi kalau ini di blend dulu, setelah itu baru ditumis. Nah, ada juga wortel yang sudah digoreng dulu baru masukkan ke sini. Ada kentang juga yang sudah di blend atau direbus baru dicop ya, atau enaknya ditumbuk ya, atau di blend, terserah. Pokoknya semuanya kentangnya lembut teman-teman. Disatukan, dan ada bumbu ya yang harus ditumis terlebih dahulu, yaitu bawang merah, bawang putih, merica, kemiri, jahe ya teman-teman. Kasih mericanya agak banyak, bisa bubuk pala juga, dikasih kaldu bubuk. Kalau nggak ada seledri atau daun bawang bisa dikasih parsley. Ditumis ya sampai mateng, sisihkan. Itu untuk isiannya teman-teman. Kemudian ini aku ada sebanyak kurang lebih 750 gram karena aku mau bikin sekitar 30 lebih ya. Nah, 30 lebih pastel kari pap, jadi aku banyakin 750. Itu masih sisa adonannya. Kalau adonan terserah teman-teman ya, mau bikin sebanyak apa. Nah, ini satu resep ini aku bikin 750 gram tepung double zero protein tinggi dengan sekitar 100 gram mentega. Untuk airnya bisa 400 ml ya, kurang lebih. Jadi untuk air kita tidak langsung tumpahkan, harus sedikit demi sedikit. Dan ini dikasih garam sebanyak 1 sendok teh cukup ya. Airnya sedikit-sedikit aja teman-teman, kita aduk. Untuk adonan ini namanya water dough ya. Adonan putih hanya air, tepung terigu, mentega, garam. Yang seperti saya bilang ini harus kalis ya, tidak terlalu kalis banget seperti kita bikin roti, maksudnya biar tercampur rata. Tapi kalau merasa lengket, teman-teman bisa kasih minyak goreng ya, supaya tidak terlalu lengket sekali. Ini tidak terlalu harus keluar gluten windownya, yang penting dia udah kecampur, sudah bisa kita resting. Saya resting selama 1 jam. Nah, ini sudah lumayan kalis ya, artinya sudah tercampur. Nah, ini agak lengket-lengket, teman-teman bisa kasih minyak lagi ya, secukupnya aja. Yang berikutnya adalah oil dough, adonan mentega. Jadi aku tambahkan sisanya ya, 250 gram tepung, kemudian ku tambahkan sekitar 250 atau 300 gram mentega, sehingga warnanya dia lebih kuning karena banyak menteganya. Diaduk semua sampai rata ya. Berikutnya ini adalah adonan water dough yang sudah di resting selama kurang lebih 1 jam, karena memang harus mulus ya, harus mulur, harus halus maksudnya. Jadi tidak kasar ya, sudah mulus sekali. Kita lebarkan seperti ini teman-teman, pakai rolling wooden ya, seperti ini. Nah, jadi dimasukkanlah oil dough tadi. Ini saya potong jadi 2, masih ada sisanya sedikit-sedikit. Oil dough-nya ini kita pipihkan, kita tipis-tipiskan. Ini agak lengket kalau kita rolling, jadi mudah sekali hancur, sehingga
saya ratakannya pakai manual tangan aja ya. Kita ratakan hampir setengah bagian dari adonan kulit luar ya, atau water dough. Nah ini kita masukkan di dalam, kita lipat ya teman-teman. Usahakan rata semua, hampir setengah adonan. Jadi teman-teman bagi ya sampai pinggir-pinggirnya juga, agar semuanya rata ya. Jangan lupa ditekan-tekan juga biar dia padat gitu. Nah ini kita giling ya teman-teman, kita giling menjadi berlawan arah ya. Yang tadi ngadep ke kita, sekarang memanjang. Jadi ini baru gilingan pertama. Nah kita balik, gilingan pertama kita balik, kita tekan-tekan, pastikan semuanya tidak ada yang keluar. Kalau ada yang keluar kita rekatkan kembali ya. Ini baru 1 kali giling, kalau bisa 4 kali giling teman-teman, 4 kali lipat ya. Ini kita lebarkan juga, kita lebarkan untuk lipatan yang pertama sejak disematkan oil dough tadi ya. Kalau terasa berat, aduh ada suara petir. Kalau terasa berat teman-teman bisa 1 kali lipat aja. Ini saya pakai single fold ya, pakai 3 kali lipat ya. Jadi memang agak berat. Teman-teman bisa tidak perlu 3 kali lipat gini, cukup 1 lipatan aja. Ini 3 lipatan memang agak berat karena dia tepung protein tinggi, membal gitu. Jadi saya sarankan teman-teman bisa 1 lipatan aja ya untuk lipatan yang pertama, yang kedua ini. Karena kita harus lebarkan juga teman-teman. Jadi setiap kita lipat, kita lebarkan. Setelah tadi lipatan single ya, lipatan 3 kali lipat itu, saya langsung masukkan coarse fatnya atau lemak margarin ya, fat margarin istilahnya. Ini saya beli yang kiloan aja, setengah kilo itu harganya 22.000 teman-teman. Namanya coarse fat atau lemak margarin. Ini enggak saya pipihkan, enggak saya giling ke dalam baking paper, tapi langsung aja saya sematkan seperti ini, sama seperti kita menyematkan oil dough tadi ya. Cuman ini yang kita sematkan, yang kita masukkan ke dalam adonan coarse fat aja gitu. Jadi ratakan coarse fatnya seperti ini ya. Ini sama seperti mentega, cuman dia teksturnya lebih keras ya. Nah ini kita lipat. Oke teman-teman, tadi kan yang adonan pertama itu sangat besar, lebar ya, 750 gram. Itu kita potong ya menjadi 4 bagian, sehingga kita tidak terlalu berat ya teman-teman. Nah ini udah saya potong jadi 4 bagian. Ini bagian yang pertama. Setiap bagian kita sematkan coarse fat secukupnya aja, setengah dari kulit ini. Karena kalau semua ya kita giling berat sekali teman-teman. Nah ini jadi ada 4 gulung nanti ya. Nah ini sama, setiap kita giling ini 4 kali lipatan aja udah cukup ya. Ini lipatan kedua, berlawanan arah seperti ini. Jadi kalau terlalu lebar itu terlalu berat melipatnya ya. Nah ini lipatan yang ketiga, berlawanan arah. Soalnya tenaga ya teman-teman, karena manual, jadi kita bagi aja adonannya menjadi 4 bagian. Berarti ini gulungan yang pertama. Setelah ini sudah yang ketiga ya, sekali lipat aja. Ini kita lebarkan dulu. Kalau terasa lengket teman-teman bisa tambahkan tepung, tapi jangan kebanyakan tepungnya ya.
kalau dirasa sangat lengket. Nah ini sudah lipatan yang keempat. Jadi yang tadi adonan banyak itu masing-masing kita buat, kita bagi jadi 4, masing-masing keempat itu kita giling 4 kali lagi seperti ini. Jadi kelipatannya 4 gitu ya teman-teman. Supaya apa ya, supaya dia menghasilkan lapisan yang kita inginkan, karena kita pingin lapisannya maksimal ya, lapisannya itu bagus. Jadi saya pikir 4 kali melipat sudah bagus ya, sudah menghasilkan lingkaran yang seperti ini ya. Ini yang adonan yang kedua ya teman-teman. Jadi ada 4 potong, jadi ini potongan adonan yang kedua. Sama kita oleskan fat margarin atau coarse fat ya, dilipat giling 4 kali, lalu kita rolling, kita potong-potong. Nah potongan itu akan terlihat ya, setiap potongan akan terlihat ulir-ulirannya gitu, atau lingkarannya. Ini dilanjutkan ya teman-teman sampai adonan yang keempat sudah selesai. Kita kasih tepung ya biar tidak lengket. Nah ini kira-kira aja teman-teman, jadi pakai perasaan ya, jangan sampai terlalu tekan banget. Kita pakai penggilingan, bukan penggilingan ya, pakai alat yang ringan aja dari paralon nih teman-teman, tapi udah bersih ya. Kita ini pakai paralon baru yang udah dipotong, dan ini kelihatan ulirannya. Jadi jangan sampai terlalu tekan banget. Mau diukur sebagaimana diameternya ya boleh, bisa juga ya, atau ini karena aku pakai kira-kira aja, mau sebesar apa teman-teman bisa potong pinggirnya ya, tapi jangan terlalu menekan, nanti ulirannya itu ketekan jadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mekar sih mekar ya nanti, cuman nanti kegiling kan jadi rapet lagi ya. Jadi kita pakai kira-kira aja menggilingnya. Ini saya pakai 2 aja, ini enggak terlalu tekan saya menggiling karena ingin agak lebar, jadi kita bikinnya agak besar. Perlu yang agak berat sedikit rolling pinnya, baru kita pakai yang ringan-ringan rolling pinnya, biar pinggirannya itu bisa tercapai lebarnya segimana yang diharapkan ya teman-teman. Pokoknya jangan terlalu menekan sekali ya. Ukuran bisa diupayakan dengan kita menggiling bagian-bagian pinggirnya, sehingga lebarnya bisa kita tentukan sesuai dengan yang kita inginkan.
Untuk menggilingnya ini sudah disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oh ya teman-teman, ini bisa untuk di frozen ya. Jadi jangan khawatir karena adonan ini dengan banyaknya mentega dia tidak akan nempel satu sama lain. Walaupun kita taruh di chiller tanpa ditaburi tepung dulu alasnya, tidak akan saling nempel walaupun ditumpuk ya, karena saya sudah simpan coba semalaman, saya tumpuk aja ternyata dia tidak nempel. Terus saya diamkan selama 2-3 jam suhu ruang juga dia tidak nempel ya sama satu sama lain. Jadi teman-teman juga bisa taruh di freezer ya. Cuman kalau khawatir dia penyok gitu sedikit, nah teman-teman bisa goreng setengah matang. Untuk menggorengnya gunakan api sedang aja, jadi jangan ditinggal, harus diperhatikan mudah gosong ya teman-teman. Jadi main di api kecil, kemudian api sedang, dan jangan terlalu banyak-banyak, cukup 2-3 aja, seperti itu. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya, sampai jumpa lagi.